Ya kan, begini loh, bayangkan kalau kamu dalam keadaan kritis ya, sebagai seorang suami yang dalam keadaan kritis, sakit parah, bahkan sakitnya langka, lalu ada seorang istri yang menemani dengan setia, nggak meninggalkan kamu, itu menemani kamu dengan baik, seolah-olah seperti bidadari lah yang kamu sendiri mengakui gitu, menganggapnya dia itu adalah bidadari atau penolong satu-satunya yang menemani gitu ya selain Allah. Nah setelah itu kamu bisa sembuh dengan doa istri, dengan usaha istri, dukungan penuh dari istri, kamu sembuh dan kamu bisa bangkit dari keterpurukan, istilahnya kan gitu kan ceritanya, bangkit dari keterpurukan, lalu bisa pelan-pelan melunasi hutang sampai miliaran, dan kamu bisa jadi kaya, sangat kaya raya bersama istri, membersamai perjuangan kamu. Lalu kemudian tiba-tiba setelah bertahun-tahun, tiba-tiba kamu tergoda oleh wanita lain yang padahal kamu sudah janji tidak mau poligami. Sebelumnya kamu sendiri kan yang menulis tidak mau, tidak berpikir untuk ke arah sana. Tapi kenapa dilakukan? Kenapa tiba-tiba begitu? Dan memang saya juga tidak menentang poligami. Poligami memang diatur dalam agama Islam, diperbolehkan gitu. Tapi lihat dong perasaan istri, adabnya yang sudah menemani itu tadi. Lalu kemudian istri yang kau kecewakan itu sedih gitu, nulis share berbagai macam status di Facebook tentang rasanya itu gitu. Kalau pokoknya mencerminkan dia itu sedih banget, kelihatan kan dari postingannya. Dia men-share postingan ustadz lain tentang perselingkuhan itu dimulai dari chat itu, atau mungkin adab chat kepada suami orang kayak gitu-gitu, di share terus sama dia terus, yang serupa lah, postingan serupa. Lalu dia sendiri menulis kalau Allah sudah bergerak kita bisa apa gitu, meskipun bukan dari kita ya. Nah itu udah banyak lah gitu signal-signal yang menunjukkan dia itu betapa kecewanya, betapa sedihnya diduakan. Karena secara naluri ya wanita tidak mau diduakan, wanita tidak mau dimadu secara naluri. Mungkin dia tidak menentang poligami, tapi karena Allah ya, dia tidak menentang poligami karena Allah. Kebanyakan wanita muslim yang paham, dia tidak menentang poligami karena Allah, namun dia tidak mau itu terjadi pada suaminya atau pada dirinya, asal bukan dia, asal bukan suaminya kan? Walaupun memang ada beberapa wanita yang justru senang-senang aja di poligami, tapi itu berapa sih perbandingannya dibandingkan dengan wanita-wanita pada umumnya. Dan kita harus sebagai suami ngertilah perasaan istri. Menikah itu kan tujuannya untuk menjaga kerukunan ya, untuk menimbulkan kenyamanan hati ya, untuk saling kita mengerti, saling belajar untuk memahami ya, untuk saling menyayangi, saling percaya gitu, trust gitu ya, setia. Itu tujuannya menikah tuh ibadah, sebenarnya ibadah. Nah tapi jangan menggampangkan poligami mentang-mentang diperbolehkan dalam Al-Quran ya, dalam Islam pun juga memberikan peraturan yang ketat untuk poligami, sangat-sangat ketat. Bahkan ada hadis yang mengatakan barang siapa yang tidak adil gitu, tapi dia tetap berpoligami, maka ntar di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan pincang, badannya pincang. Ya udah ada ancaman-ancamannya juga gitu. Kalau dulu kan kenapa Nabi ya zaman dulu itu menikah atau mempunyai selir sampai ratusan ribuan, itu hal yang biasa di zaman dulu, zaman jahiliyah dulu gitu. Karena itu Islam datang untuk membatasi pernikahan, dan satu-satunya agama yang membatasi pernikahan di saat itu
saat zaman dulu itu adalah Islam membatasi, hanya boleh 3 atau 4 maksimum. Itu awal mulanya itu karena dulu tuh zaman jahiliyah terbiasa untuk menikahi banyak, menikah ratusan bahkan sampai berkali-kali gitu ya, lebih pokoknya puluhan sampai ratusan, bahkan ada ribuan. Gue kurang paham, Solomon ya, Raja Solomon ya, sampai berapa peselirnya. Nah, Islam datang untuk mengatasi itu secara pelan-pelan gitu loh, untuk memotong gitu, sampai sama seperti memotong perbudakan kan, sama dengan memotong rantai budak. Kenapa Islam tuh tujuannya itu untuk menghilangkan perbudakan dari muka bumi. Itu historinya kalau mau tahu kenapa tentang poligami ya. Jadi ramai belakangan ini karena kan public figure yang melakukan, dan setelah kasus-kasus banyak artis yang kelihatannya mesra terus cerai ya kan, kayak ya tahu kan lah ya. Terus ada yang dikhianati, bidadari yang dikhianati, yang sesnya penyanyi sama itu kan, kayak lah ya, nggak perlu sebut. Nah, terus muncul lagi ini public figure yang udah sakit kritis ditemani dari istri, tiba-tiba menyakiti lagi. Aduh, jadi rusak nih citra suami baik nih, jadi emak-emak nih jadi udah mulai ini lagi nih, berkoar-koar nih jadinya jadi menyudutkan para lelaki nih. Padahal nggak semua lelaki sama ya, nggak semua lelaki sama. Coba lihat aja tuh B.J. Habibie kan setia sama istrinya, bang istrinya udah meninggal dia tetap single kan, bahkan nggak semua lelaki sama. Siapa lagi tuh yang setia? Pak SBY apa Pak siapa lagi ya yang setia dengan satu istri? Itu luar biasa emang, setia dengan satu istri. Ya dalam rumah tangga cekcok gitu atau pertengkaran gitu kan hal yang ya lumrah lah, hal yang biasa, nggak mungkin lah, karena kan cowok mana ada yang sama, nggak ada manusia yang sama, pasti punya tipe atau karakter yang berbeda gitu. Bahkan suami sama istri pun juga bisa berbeda, tapi dengan kita sama-sama mengingat Allah kembali, tujuan kita apa, pernikahan apa, ya kita harus sabar. Salah satu harus sabar, harus menahan, harus bersabar sehingga cekcok itu bisa diredam. Jadi kalau dalam rumah tangga itu konsepnya tuh gini, ada masalah besar antara suami dan istri, diperkecilin, itu yang harus dilakukan. Tapi kalau masalah kecil jangan dibesar-besarin, dikecilin lagi. Emang kalau ribut mah saya juga sering, maksudnya, tapi nggak setiap hari ya. Kalau setiap hari ribut ya nggak nyaman jadinya kan, nggak menimbulkan qanaah dalam hati, ketenangan dalam hati. Itu aneh juga. Buat nikah itu ya makanya dari awal kan harus cari yang sekufu dan semisi visi, itu penting. Makanya jadi nggak asal cepetan gitu, bukan perlombaan nikah itu bukan perlombaan. Tapi kita berdoa semoga didapatkan pasangan yang soleh dan soleha. Kitanya juga harus soleh baru dapat soleha. Nah kalau begitu juga yang wanita harus soleha dulu baru dapat yang soleh. Nah tapi emang sih ada juga lelaki yang suami yang hanya mementingkan hablum minallah saja, tapi hablum minannasnya jelek. Nah, itu juga kurang bagus. Yang bagus tuh ya yang hablum minannas dan hablum minallah, yang lelakinya itu taat pada Allah, bertakwa kepada Allah, tapi hubungan sesama manusianya juga baik, juga tidak aneh-aneh, tidak dengki, tidak mempunyai sifat yang aneh-aneh lah. Nah itu emang yang harus dididik sih, karena nggak semua orang bisa langsung punya itu. Tapi ya itulah namanya, asal selama kita masih dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah bisa. Oke. Ya itu kenapa tadi itu jadi seolah-olah gibah, kan nggak gibah ya, public figure. Kalau gibah itu ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang, ya kan, ada batasan-batasannya juga. Jadi nggak semua gibah itu dilarang.
gibah memperbincangkan untuk untuk kebaikan banyak orang. Tapi kalau untuk urusan poligami itu ranah privasi ya, ranah privasi mereka. Jadi ya udahlah, kita sebatas tahu aja. Cuman kan wajar dong kalau para fansnya ya, terutama mama tuh sedih gitu loh, sedih karena kan berempati kepada sesama wanita. Kok gitu ya balasannya sama yang orang menemani dari kritis sampai sukses ya gitu. Itu jadi wajar aja, kita harus memahami psikologi manusia ya wajar lah. Orang itu public figure, dikagumi gitu, wajar. Mama banyak yang kecewa, banyak yang ini ngomongin, banyak yang gibah gitu ya. Terlepas dari itu ya itu udah urusan pribadi mereka, biarkan saja. Cuma kan jadinya ya mungkin ya sekarang pasti turun lah bisnisnya, pasti itu. Allahu alam, tapi nanti kedepannya gimana ya kan, Allahu alam. Nah kalau soal yang gibah untuk penipuan yang diperbolehkan, kayak misalnya kita ngomongin, oh saya udah pernah ketipu nih, kok saya udah pernah ketipu kok, makanya terus dia keluar dia ngomongin, dia membicarakan, itu bukan gibah yang terlarang ya. Memang dia untuk warning, untuk memberikan apa ya, awareness sama yang lain gitu loh, supaya yang lain jangan ketipu juga gitu, jangan mudah ketipu iming-iming label syariah, karena kan dia udah mengalami ketipu gitu loh. Jadi saya sendiri sih juga udah pernah sebenarnya, cuman nggak keluar, udah pernah kecelek dulu ya sama beliau pernah, tapi alhamdulillah bisa refund. Nah ini kan nilainya lebih besar lagi karena kan properti ya. Masa dia nggak ngambil pelajaran untuk sekelas dia gitu loh, ketipu lagi sama developernya. Akhirnya dia mau merugi, jadinya kan yang konsumen itu beli karena personal brandingnya dia. Gue juga waktu itu beli juga karena personal brandingnya dia. Ya dia harus tanggung jawab dong, biar gimana pun juga ya dia harus bertanggung jawab, harus memediasi gitu. Banyak korbannya yang ratusan juta itu karena owner developernya itu menghilang kan, jadinya ketipu ya, konsumennya juga ketipu gitu. Tapi kan ya gitu kan, konsumen taunya belinya ya karena personal brandingnya. Tapi lucu aja gitu, beberapa tahun yang lalu udah pernah ketipu untuk selevel dia gitu, bahkan udah menulis buku 7 kesalahan pemula gitu ya. Tapi kena udah punya pengalaman ditipu juga, tapi kok malah masih ditipu-tipu lagi sih, bingung aja gitu. Untuk level dia masih ketipu-tipu lagi kan, public figure ya udah, ya kita korbannya jadi banyak juga. Dengan public figure dengan pengikut fans besar gitu ya, dalam jumlah besar, ya itu aja bingung juga gitu kenapa. Nah, makanya ini bukan menggibahi yang buruk ya, tapi maksudnya bertanya-tanya why, dan jangan sampai orang-orang ketipu lagi dengan label syariah. Banyak developer nakal di luar sana yang memanfaatkan label syariah tanpa riba gitu. Emang kita semua yang pingin banget punya rumah tanpa riba tuh, pingin banget, tapi ya gimana ya caranya untuk ketemu developer yang benar-benar trusted gitu loh, orangnya, pemiliknya, ownernya, timnya benar-benar trusted gitu, benar-benar dia ya syariah gitu, bukan label doang habis itu kabur, duitnya udah terkumpul kabur gitu. Wah walau ya, itu aja mungkin sekedar curhat sharing saya pagi ini. Mohon maaf apabila ada yang tersinggung atau yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri juga manusia yang penuh dosa. Astagfirullahaladzim.